Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Cak Tutu TV. Pasti kalian sudah tahu bahwa lambang negara tercinta kita adalah burung Garuda. Namun, apakah kalian sudah tahu bagaimana legenda dan mitologi di balik sang Garuda ini? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Dalam kitab ini dikisahkan ada seseorang yang bernama Begawan Daksa yang memiliki 14 putri, di mana ke-14 putri ini memiliki paras yang sangat cantik sekali. Begawan Daksa ingin menikahkan ke-14 putrinya ini kepada seorang resi yang bernama Begawan Kasyapa. Resi Begawan Kasyapa ini adalah seseorang yang sangat sakti dan suci. Dan singkat cerita, putri-putri Begawan Daksa ini akhirnya dinikahkan kepada Begawan Kasyapa ini. Dari 14 putri ini ada 2 orang putrinya yang bernama Sang Kadru dan Sang Winata. Sang Winata inilah yang kelak akan melahirkan Sang Garuda. Setelah sekian lama menikah, akhirnya istri-istri dari sang resi Kasyapa ini telah memiliki putra, kecuali 2 orang istrinya yaitu Sang Kadru dan Sang Winata. Akhirnya karena merasa malu, Sang Winata dan Sang Kadru ini menghadap sang resi Kasyapa dengan penuh pengharapan agar mereka berdua diberikan keturunan. Sang Kadru memohon agar diberikan 1000 orang anak, sedangkan Sang Winata memohon agar diberikan 2 orang anak namun memiliki kesaktian yang melampaui anak-anak yang lain. Sang resi Kasyapa ini akhirnya mengabulkan permintaan istrinya, lalu memberikan 1000 butir telur kepada Sang Kadru dan 2 butir telur kepada Sang Winata untuk mereka jaga dengan sebaik-baiknya. Setelah sekian lama, 1000 butir telur yang dibawa Sang Kadru telah menetas menjadi 1000 ekor naga. Namun 2 butir telur yang dibawa Sang Winata ini belum juga menetas. Karena merasa tidak sabar, Sang Winata memecahkan 1 butir telur dengan paksa, dan lahirlah anak pertamanya dengan penuh kesakitan, di mana setengah badannya belum sempurna. Anak yang pertama yang diberi nama Aruna ini akhirnya pergi meninggalkannya dan terbang ke langit, yang pada akhirnya menjadi tunggangan Sang Hyang Indra. Melihat hal itu, Sang Winata sangat menyesal sekali, dan akhirnya dia menjaga sebaik-baiknya telurnya yang terlahir, di mana telur yang terakhir ini akhirnya menetas dan lahirlah Sang Garuda. Suatu hari, Sang Kadru dan Sang Winata melihat kuda Ucraisrawa. Kuda Ucraisrawa ini adalah kuda berwarna putih berkepala 7 yang merupakan tunggangan dari Dewa Indra. Akhirnya mereka terlibat perdebatan dan memutuskan untuk bertaruh. Bagi siapa yang kalah, maka harus menjadi budak bagi mereka yang menang. Singkat cerita, karena kecurangan dari para naga yang merupakan anak dari Sang Kadru, Sang Winata ini akhirnya menderita kekalahan dan menjadi budak dari Sang Kadru untuk merawat 1000 ekor anak Sang Kadru. Setelah menjadi budak dan merawat 1000 ekor naga yang sangat lama, akhirnya Sang Winata ini merasa kelelahan dan sudah tidak sanggup lagi untuk merawat 1000 ekor naga tersebut. Sang Garuda yang melihat ibunya kelelahan akhirnya meminta kepada Sang Kadru untuk melepaskan ibundanya dari perbudakan. Para naga dan Sang Kadru ini berjanji untuk melepaskan ibu Sang Garuda dari perbudakan asalkan Sang Garuda ini memberikan air amerta. Air amerta adalah air kehidupan abadi yang hanya ada di negeri Kayangan, tempat negeri para dewa berada. Sang Garuda ini akhirnya memohon izin kepada ibunya untuk berangkat mencari amerta. Banyak rintangan dan halangan yang harus dihadapi oleh Sang Garuda ini dalam perjalanannya.
Mendengar bahwasanya Sang Garuda ingin mengambil air merta di Kayangan, maka bersiaplah para dewa ini dengan segenap senjata dan kekuatannya untuk menghalangi kedatangan dari Sang Garuda. Kedatangan Sang Garuda di Kayangan kemudian disambut oleh serangan para dewa. Namun tak ada satupun senjata yang mampu menembus bulu-bulu Sang Garuda ini. Setelah Sang Garuda ini berhasil mengalahkan para dewa, akhirnya air amerta pun ada di genggaman tangannya. Namun pada saat itu muncullah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu muncul secara tiba-tiba dan berkata bahwa tidak sepantasnya lah engkau mengambil amerta itu, dan hendaknya lah engkau menjadi tungganganku. Tanpa sepatah kata apapun, Sang Garuda ini menyanggupi permintaan dari Dewa Wisnu. Namun Sang Garuda ini memohon kepada Sang Hyang Indra agar dia menyerahkan amerta tersebut sebagai penebus hukuman ibunya. Setelah itu silahkan Sang Hyang Indra untuk mengambilnya kembali, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Sang Hyang Indra. Di akhir cerita, akhirnya Sang Naga ini berhasil membawa amerta untuk menebus ibunya dan membebaskannya dari hukuman sebagai budak. Sang Naga sangat senang sekali menerima amerta tersebut. Sang Garuda menyarankan kepada Sang Naga bahwa sebaiknya kalian bersuci terlebih dahulu sebelum meminum amerta itu. Saran tersebut dituruti oleh para naga tersebut, dan mereka akhirnya mandi serta meninggalkan amerta begitu saja. Pada saat itulah Sang Hyang Indra datang dan mengambil air amerta tersebut. Para naga yang mendapati air amerta tersebut tidak ada sangat kaget dan kecewa serta sedih sekali. Namun mereka masih melihat tetesan air amerta ada di rumput ilalang. Dengan rakusnya mereka berlomba-lomba beramai-ramai menjilati ilalang tersebut, sampai-sampai membuat lidah mereka terbelah menjadi dua karena saking tajamnya ilalang tersebut. Oke, itulah tadi ya kisah dari legenda mitologi Sang Garuda yang sangat luar biasa. Apabila ada kesalahan silahkan diklarifikasi di kolom komentar. Dan apabila kamu suka silahkan klik tombol suka dan berlangganan gratis dengan menekan tombol subscribe. Oke, terima kasih dan salam sukses selalu.